Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Jeng Rara Rengganis dengan NIM 41822010079. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait pengenalan dasar tipe-tipe cloud computing. Berikut adalah 6 table of content yang akan saya presentasikan pada hari ini. Yang pertama ada pengertian cloud computing, yang kedua ada manfaat umum cloud computing, yang ketiga ada tipe-tipe layanan cloud computing atau service model, yang keempat ada model implementasi cloud computing atau deployment models, yang kelima ada perbandingan IaaS, PaaS, dan SaaS, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses dan menyimpan data, serta menjalankan aplikasi melalui internet tanpa memiliki infrastruktur fisik seperti servis atau hard disknya sendiri. Semua proses komputasi dilakukan di awan atau cloud, yaitu pusat data milik penyedia layanan cloud. Kemudian manfaat umum cloud computing itu apa sih? Yang pertama, tidak perlu membeli atau merawat perangkat keras. Yang kedua, bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, ada skalabilitasnya tinggi atau mudah menambah atau mengurangi kapasitas. Dan yang terakhir, mendukung kolaborasi kerja jarak jauh. Kemudian ada tipe-tipe dari cloud computing atau service model. Yang pertama ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Ini tuh merupakan yang menyediakan infrastruktur IT virtual seperti server, jaringan, dan penyimpanan yang bisa digunakan dan dikonfigurasi sendiri. Kemudian berfungsi untuk menyediakan research dasar untuk membangun sistem dan digunakan untuk membuat server virtual atau website dan juga sistem backend. Contoh layanan itu seperti Amazon EC2, Google Compute Engine, kemudian Microsoft Azure VM. Cocok untuk sysadmin atau perusahaan yang butuh kontrol penuh atas sistem. Dan yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service. Eh, PaaS ini menyediakan platform siap pakai untuk membuat dan menjalankan aplikasi tanpa perlu mengatur infrastruktur, berfungsi untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi, dan menyediakan tools seperti runtime, framework, dan juga database bawaan. Contoh layanan itu seperti Heroku, Google App Engine, Microsoft Azure App Service. Cocok untuk developer yang ingin fokus pada coding, bukan untuk setup server. Dan yang ketiga ada SaaS atau Software as a Service. SaaS ini menyediakan aplikasi siap pakai yang bisa langsung digunakan lewat internet, berfungsi untuk tidak perlu install aplikasi, dan bisa langsung digunakan melalui web browser. Kemudian contoh layanan itu seperti Gmail, Google Docs, Zoom, Microsoft 365. Kemudian cocok untuk penggunaan umum atau perusahaan yang ingin efisien tanpa ngurus teknis. Next. Berikut adalah model implementasi cloud computing atau deployment models. Di sini ada 3 model cloud, ada public cloud, private cloud, dan juga hybrid cloud. Public cloud itu digunakan secara umum oleh banyak pengguna, infrastrukturnya dikelola sepenuhnya oleh penyedia layanan. Contohnya itu Google Cloud, AWS, dan Azure. Kemudian kelebihannya itu biaya lebih murah, tidak perlu maintenance, namun kekurangannya itu keamanannya berbagi infrastruktur dengan pengguna lain. Kemudian untuk private cloud, ini tuh dikelola khusus untuk satu organisasi atau perusahaan, bisa disimpan di lokasi sendiri atau oleh pihak ketiga. Kemudian contohnya itu seperti cloud internal perusahaan, kelebihannya lebih aman dan kontrolnya penuh, namun memiliki kekurangan, biayanya lebih mahal. Dan yang terakhir ada hybrid hybrid cloud. Ini tuh gabungan antara public dan juga private cloud. Data penting bisa disimpan secara private, sisanya di public. Kemudian contohnya itu gabungan public dan private. Kelebihannya lebih fleksibel dan juga efisien, namun kekurangannya pengelolaannya lebih kompleks. Dan yang kemudian ada perbandingan IaaS, PaaS, dan juga SaaS. Secara kontrol pengguna, iOS itu memiliki kontrol penuh dari OS ke app. Namun kalau PaaS itu hanya app dan data, dan SaaS itu hanya aplikasinya saja. Sementara untuk maintenance, iOS itu tanggung jawab pengguna, PaaS itu otomatis sebagian, SaaS itu otomatis
sepenuhnya. Kemudian untuk contoh IaaS itu AWS itu, PaaS itu contohnya Google App Engine, dan SaaS itu contohnya Gmail dan Zoom. Kemudian cocok untuk IaaS itu cocok untuk admin sistem atau startup, kemudian PaaS itu cocok untuk developer, SaaS itu user umum dan juga kantor. Kemudian kesimpulan, eh, cloud computing adalah solusi modern yang memungkinkan pengguna memanfaatkan sumber daya IT seperti server, storage, dan juga aplikasi melalui internet tanpa harus memiliki perangkat fisik sendiri. Teknologi ini sangat membantu baik individu maupun organisasi dalam hal efisien, fleksibilitas, dan juga skalabilitas. Terdapat tiga tipe layanan utama dalam cloud computing, yaitu ada yang pertama ada IaaS atau infrastruktur as a service. Itu menyediakan infrastruktur dasar seperti server dan juga storage, cocok untuk pengguna yang butuh kontrol penuh. Dan yang kedua ada PaaS, Platform as a Service, menyediakan platform untuk membangun dan menjalankan aplikasi, cocok untuk developer yang ingin fokus pada coding. Dan yang ketiga ada SaaS atau Software as a Service. SaaS ini menyediakan aplikasi siap pakai melalui internet, cocok untuk pengguna umum. Selain itu, berdasarkan cara implementasinya, cloud terbagi menjadi tiga, yaitu ada public cloud digunakan bersama oleh banyak pengguna, kemudian ada private cloud digunakan khusus oleh satu organisasi, dan yang terakhir ada hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan keduanya untuk fleksibilitas dan juga efisiensi. Dengan memahami tipe-tipe layanan dan model implementasinya, kita bisa memilih jenis cloud yang paling sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan juga tujuan penggunaan. Pemahaman dasar ini menjadi langkah awal yang penting dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin berbasis cloud. Kemudian, sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.